Hai semuanya, para pencinta film, selamat datang di channel Rangkum Film. Kembali bercerita akan rangkuman film dari Thailand yang berjudul Hunger. Cerita berawal di saat seorang chef bernama Paul sedang mempersiapkan lobster sajian terhadap tamu di sebuah villa. Para tamu terkesima dengan cara memasaknya dan hasil yang dipresentasikan terlihat unik dan begitu keren. Ditambah lagi rasanya yang tidak kalah enak. Di sisi lain, di sebuah warung mie perkampungan, Oi, seorang juru masak, didatangi oleh Ton, yaitu anak buah dari Chef Paul. Dia diundang untuk memasak di Hunger, tempat di mana orang-orang kaya mengundang mereka untuk melihat pertunjukan mereka memasak. Oi yang kepo akhirnya mencari tahu informasi tentang Hunger. Sampai akhirnya dia datang ke lokasi dapur Chef Paul ditemani Ton, dan dia ditantang memasak nasi goreng melawan salah satu bawahannya chef. Hasil yang di luar dugaan, ternyata masakannya Oi lebih enak dari lawannya. Hingga akhirnya bawahan Chef Paul dipecat secara percuma begitu saja. Oi akhirnya diberikan apron atau baju khusus untuk chef yang bertuliskan Hunger di belakangnya. Terlihat senang karena itu salah satu impiannya menjadi seorang chef. Kemudian Ton memperkenalkan anggota tim kepada Oi. Ada Pak Adang, Tu, Keng, Bai, dan semua mereka berjumlah 6 orang termasuk Chef Paul. Dan bisa saja sewaktu-waktu dipecat oleh Chef Paul jika kinerjanya tidak bagus. Dan tiba-tiba Chef Paul datang memberikan briefing memasak mereka di acara ulang tahun yang dominan usianya 40 tahun ke atas. Secara mengejutkan, Oi diberi tugas untuk memasak wagyu dengan empuk yang sebenarnya belum pernah ia lakukan. Setelah diberikan contoh memotong oleh chef, Oi mencobanya dan ternyata memang sulit dan gagal berkali-kali. Selanjutnya dia disuruh memasak dengan teknik mengendalikan api. Percobaan sia-sia yang membuat chef sangat marah. Akhirnya dia diberikan kesempatan untuk belajar sampai bisa atau pulang jika tidak kuat. Sepertinya Oi memilih untuk pulang, namun pikirannya berubah dan dia kembali ke dapur untuk mencoba berkali-kali. Bahkan dia masih tetap di dapur di saat chef lain sudah pulang. Hingga pagi mereka datang sampai di dapur, Oi masih di situ tertidur di lantai. Dan saat Chef Paul datang, Oi langsung menampakkan cara memasaknya dan memberikan kepada Chef Paul. Sepertinya usaha Oi tidak sia-sia, terlihat dari Chef Paul yang tidak memberikan komen apa-apa, yang artinya hasil masakan Oi siap untuk dihidangkan di acara ulang tahun. Dan tiba di lokasi perayaan pesta ulang tahun, yang ternyata itu adalah ulang tahun seorang kakek tua. Dan dia dihormati oleh beberapa pejabat-pejabat di daerah tersebut. Dan Oi langsung diberikan kesempatan oleh Chef Paul untuk menunjukkan skill masaknya di depan para tamu undangan. Selanjutnya mereka mempersiapkan hidangan yang bertema daging dan darah, dan masih di depan para undangan. Hasil masakan yang ternyata memang tiada duanya, terlihat dari cara undangan menyantapnya yang begitu selera. Setelah sesi makan selesai, di saat kakek tua tersebut sedang berbincang dengan Chef Paul, Pak Tos, yaitu seorang pengusaha kulineran, memberikan ID card untuk Oi yang sepertinya memberikan penawaran khusus untuk dia. Oi rupanya tetap memasak di kedai mie miliknya sekalipun telah menjadi juru masak untuk orang-orang kaya. Tetapi Oi mulai menyingkapi makanan-makanan yang tidak enak dan itu terjadi ketika Au, yaitu sepupunya, membuli makanan jalanan dan makan di depan Au. Au sadar kalau Oi sudah mulai berubah dan itu membuatnya sedikit sedih. Suatu waktu, Ton mengajak Oi menangkap ikan lobster dan segala jenis hewan air di sebuah pulau bersama para nelayan. Hal ini memang dilakukan oleh juru masak yang ada di Hunger. Bahkan ini menjadi SOP tersendiri bagi Chef Paul dan sekarang dipercayakan pada Ton. Jadi Ton memang sudah akrab dengan penduduk di daerah tersebut. Selain itu, tujuan mereka mengambil langsung dari nelayan ialah agar dapat membantu perekonomian mereka. Tiba hari di dapur di saat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Oi meminta tugas pada Chef Paul dan dia disuruh untuk memotong sayuran seperti Bai. Bukannya berhasil, dia malah mengiris jarinya sendiri. Oi memang jago memasak, tetapi dia kurang ahli dalam beberapa teknik yang dilakukan di Hunger. Mereka kembali mendapatkan proyek memasak di sebuah villa dekat laut, dan seafood adalah sajiannya. Pesta itu diadakan oleh seorang remaja yang mungkin berusia 20 tahunan dan juga temannya serta wanita-wanita penghibur. Pak Dang sebenarnya kesal dengan keadaan dia sekarang karena menurutnya mereka hanya juru masak biasa sedangkan yang terkenal ialah Chef Paul sendiri. Berlanjut, Oi dan Ton yang semakin akrab
Saat itu, Aoi mengunjungi apartemen Ton untuk belajar beberapa teknik memasak. Kedekatan itu sepertinya berlanjut menjadi lebih akrab, sampai mereka berdua melakukan ciuman layaknya pasangan yang sedang naik daun. Besoknya, Aoi memasak steak hasil dari tutor dengan Ton, dan itu banyak mendapat saran dari Pak Dang. Setelahnya, Kang malah merokok padahal hal itu dilarang keras oleh Saiful. Akibatnya, Kang ketahuan dan disuruh makan bubur yang sudah tercampur dengan rokoknya tadi. Tiba-tiba, Saiful memberitahu kalau ada maling di antara mereka yang telah mencuri daging Wagyu. Aoi terkejut karena Ton punya daging yang mahal pada saat dia datang ke rumah Ton. Tetapi syukurnya itu bukanlah Ton yang mencuri, melainkan Tu yang ingin merasakan daging hasil masakan mereka sendiri. Tetapi Saif marah dan menyuruhnya untuk menyewa chef sendiri jika ingin makan enak, karena masakan dia hanya untuk orang-orang kaya saja. Dan di saat itu juga, Tu dipecat dan langsung pergi meninggalkan dapur. Proyek berikutnya, Chef mempercayakan Aoi untuk memimpin tim mereka dan Pak Dang ditugaskan untuk mengganti posisi Aoi dan Tu yang sudah dipecat. Dan tiba hari di mana mereka mulai memasak, dan tamunya ialah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan putrinya yang masih kecil. Menu pertama Aoi bawakan yaitu coklat yang di dalamnya ada manisan dan terasa enak menurut si anak tersebut. Ayah dan ibunya terlihat merenung dan sedih seakan mereka menyimpan sesuatu dari sang anak. Dan pada saat di dapur, ketika Saiful mencicipi sup buatan Ton, dia langsung membuangnya tanpa bicara sepatah kata pun. Dan Chef langsung membuat sup lain hanya dengan beberapa potong sayur dan menggunakan bumbu kaldu mie instan. Aoi semakin bingung dengan tingkah laku Saiful. Dan kemarahan Chef memuncak ketika mereka kembali pulang ke dapur dan dia memarahi Ton karena mencampur udang di dalam supnya. Padahal Ton tidak melakukan itu sama sekali. Akhirnya terbukti kalau Pak Dang lah yang memasukkan sup ke bahan utama sebelum mereka berangkat. Chef sangat marah karena anak yang mereka masaki tersebut dia sangat alergi berat terhadap udang, bahkan bisa mati sekalipun. Dan sepertinya Pak Dang kesal dengan Chef karena telah mengganti posisinya dengan Aoi. Dan dia ingin menyabotase kepopulerannya Chef. Dan Pak Dang pun kemudian langsung menusuk Chef dan pergi meninggalkan dapur. Akhirnya Chef kemudian dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Dan Aoi membawakan mie ketiaunya untuk Chef. Dan sambil makan, Chef menceritakan kisahnya dulu sangat rumit di saat miskin dan tidak bisa makan enak. Dan suatu saat dia sempat menjatuhkan satu toples kaviar sehingga majikannya memarahi ibunya karena kesalahan dirinya. Dan kejadian itu membuat dirinya menjadi seperti sekarang dan membenci orang-orang kaya yang berlagak sombong. Sepulang dari rumah sakit, ayah Aoi ternyata sudah dibawa ke rumah sakit juga. Dia berlari ke rumah sakit dan sempat komplain kepada perawat sebelum akhirnya ayahnya dibawa ke ruang rawat untuk mendapatkan perawatan lebih baik. Saat itu, Aoi terkejut dengan berita tentang keluarga yang mereka masaki telah melakukan bunuh diri yang ditembak oleh ayahnya sendiri. Dan kemurungan serta sedih yang dirasakan saat itu disebabkan oleh sang ayah, yaitu seorang konstruksi yang membebani banyak hutang dan tidak mampu membayarnya. Alhasil dia mengambil keputusan untuk bunuh diri dan juga membunuh anggota keluarganya agar tidak ada yang terjerat dengan hutang itu lagi. Tim Hunger kembali mendapatkan proyek memasak yang berada di tengah hutan bersama para pemburu. Yang mengejutkan ialah mereka menembak burung pelikan yang sebenarnya dilindungi oleh negara. Hal inilah yang membuat Aoi berhenti dan keluar dari tim Hunger pada saat itu juga. Dan menurutnya, apa yang dilakukan oleh Chef telah berlebihan dan melanggar aturan. Tiba di rumah sambil merenung memikirkan nasib bagaimana cara merawat ayahnya, Aoi ingat akan Pak Tos dan besoknya dia langsung menjumpai Pak Tos. Dan Pak Tos langsung menawarkan sebuah restoran untuk Aoi dan menjadikan dia chef, serta mengunjungi lokasinya hari itu langsung. Sesuatu yang sangat menggiurkan untuk seorang yang masih muda seperti Aoi, dan Pak Tos juga memberikan anggota masak untuk Aoi. Ternyata tidak hanya Aoi yang berhenti dari chef Wall, tetapi Ton juga dan sekarang dia bekerja di sebuah kafe. Aoi sempat beradu mulut dengan Ton, padahal sebenarnya ia hanya ingin membantu Ton. Suatu malam Pak Tos mengabari kalau dia akan mengajak tim Aoi untuk memasak di sebuah perayaan ulang tahun rekan bisnisnya. Dan itu menjadi langkah bagus untuk karir Aoi. Dan ternyata Pak Tos juga mengundang tim Hunger. Hal ini diketahui karena Chef Full mendatangi Aoi dan sedikit berbincang mengenai pesta tersebut. Dan hal itu membuat Aoi merasa seperti dijadikan percobaan oleh Pak Tos. Dan sebelumnya Aoi juga meminta agar Pak Tos mau membantu karirnya Ton yang sudah amburadul.
Dan permintaan itu dikabulkan sekalipun Pak Tos tidak memberitahu bagaimana kelanjutannya. Malam pesta tiba dan tokoh utama mereka yaitu Nyonya Milky. Dia langsung mendatangi Oi tetapi malah menanyakan keberadaan Chef Paul. Dan hal itu membuat Oi tersinggung. Malam itu Ton juga datang tetapi sebagai tamu dari Pak Tos. Acara utama dimulai yaitu masakan dari tim Oi yang bernama Flame dengan menu seafood. Anak buah Oi langsung membagikan ke tamu undangan setelah Nyonya Milky mencoba santapan pertamanya. Tak mau kalah, Chef Paul menunjukkan skill masaknya dengan membakar daging yang diturunkan dari atas menggunakan rantai dan memberikan potongan pertama pada Nyonya Milky. Hal itu membuat semua tamu undangan merasa terkesima. Kembali pembalasan dari tim Oi, yaitu mereka membuat mie ketiaunya yang dibuat dengan cinta dan resep keluarga. Semua undangan juga menyukai masakan tersebut. Dan untuk menu terakhir dari tim Hunger, Chef Paul membuat sup yang sangat enak bahkan tercium mulai dari aromanya. Setelahnya, Chef Paul mendatangi Oi dan mengejeknya kalau dia tidak akan bisa mengalahkan Chef Paul karena orang-orang hanya akan butuh kepada Chef Paul saja. Tetapi tiba-tiba polisi datang dan ingin menangkap Chef tanpa pernyataan apapun. Dan di waktu yang sama, tamu undangan menerima pesan video masuk di HP mereka masing-masing. Isi video itu ialah di saat mereka memasak burung pelikan hasil berburu yang pastinya dilindungi oleh negara. Akhirnya Pak Tos menjelaskan kalau tawaran dia untuk membantu Ton ialah dengan cara mendapatkan video tersebut dari Ton. Sepertinya terlihat kalau Pak Tos menyimpan rasa tidak senang terhadap Chef Paul, yang akhirnya Chef Paul mendekap di penjara. Di satu sisi, Oi tidak senang dengan cara Pak Tos dan Ton melakukan itu. Menurutnya, cara itu tidak bijak untuk kita menjadi terkenal dengan cara menjatuhkan orang lain. Oi kembali pulang ke rumah, disambut hangat oleh ayah dan adiknya serta Au sepupunya. Kepulangan Oi memang ditunggu-tunggu sejak dia menjadi seorang chef terkenal. Dan menjadi juru masak di kedai sendiri akhirnya menjadi pilihan terbaik bagi Oi. Memasak tanpa adanya pertikaian, tanpa perebutan kepopuleran dan tanpa saling singgung-menyinggung. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini ialah bahwasanya sejauh manapun kita melangkah, tetaplah keluarga menjadi tempat pulang. Sekian dulu dari rangkuman film Hunger, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.